Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis saya yang kedua. Di kisah kali ini adalah pengalaman saya yang pertama dan kalau bisa yang terakhir dalam hal penampakan makhluk astral. Karena memang seumur hidup saya sampai sekarang, itulah kali pertama saya melihat sesuatu yang sampai sekarang saya masih berharap saya cuma salah lihat. Kejadian ini saya alami waktu saya kelas 5 SD. Saya sewaktu masuk SD mendapatkan teman dekat, sebut saja namanya Dira. Dan kebetulan rumah kami berdekatan. Kami bisa menjadi teman dekat karena kami memiliki hobi yang sama. Seperti manjat pohon, masuk parit untuk nyari kecebong, sampai kelayapan sampai sore, hingga membuat para emak ngamuk-ngamuk. Awalnya saya tidak melihat keanehan pada si Dira. Dia normal seperti anak-anak lainnya. Tapi lama-lama saya menyadari ada yang aneh dengannya. Ketika kami sedang bermain bersama, kadang-kadang ia menyebut kata putri main yang tidak saya mengerti. Misalnya, ketika kami sedang bermain boneka, si Dira pernah nyeletuk, "Si putri main senang juga loh main boneka." Tapi saat itu saya nggak terlalu ngeh dengan ucapannya. Pernah juga sewaktu kami nyari kecebong, ia nyeletuk lagi, "Si putri nggak akan mau diajak nyari beginian, dia kan takut jorok." Lalu, saat kami main kepang-kepangan rambut, dia nyeletuk lagi, "Rambut si putri nggak pernah diikat, di gerbang terus." Kayak gitulah katanya. Ya lama-lama saya penasaran siapa yang disebut putri sama si kawan ini ya kan. Terus saya tanyalah, "Putri main itu siapa sih? Dari kemarin-kemarin itu aja yang kau ucapin, nggak ngerti lah aku." Si kawan malah nyuruh saya pulang. "Kamu pulang aja lah dulu, aku ada janji loh dengan si putri, besok kita main lagi ya." Saat itu saya benar-benar bingung dengan teman saya satu ini. Saya benar-benar penasaran siapa yang disebut teman saya sebagai putri main. Begitulah seterusnya. Kami tetap bermain dan tetap dengan kebiasaannya. Si Dira sesekali menyebut tentang putri main. Saya sewaktu kejadian disuruh pulang itu udah malas nanya-nanya tentang si putri. Ya daripada ditanya, ntar diusir lagi, mending mingkem aja ya kan. Lalu suatu ketika saat saya bermain boneka di kamar Dira, tiba-tiba dia ngomong, "Mau kenalan gak dengan putri mainku?" Saya cuma bengong dengar ajakannya. Terus Dira mengajak saya nemuin uaknya yang memang tinggal bersama mereka. Kebetulan uaknya ada di kamar. Saya masih ingat ekspresi uaknya pas ngeliat kami masuk kamar. Ekspresi wajahnya agak ganjil gitu. "Wak, panggilkanlah si putri, si Yuni mau kenalan," kata si Dira. Wajah si Uwak jelas menampakkan ekspresi kaget. Tapi si Uwak berusaha menguasai dirinya lagi. Terus dia berkata, "Jangan sekarang ya, putri main lagi bobok, kapan-kapan aja ya." "Tapi kan si putri nggak pernah tidur," protes si Dira. Mama si Dira langsung menghampiri kami, terus menggiring kami keluar. "Jangan sekarang, lagian lilin uak udah habis," kata sang mama. "Kalau gitu belilah, biar kami bisa main bertiga." Lagi-lagi Dira komplain, "Belinya jauh loh, uang nggak sempat beli pokoknya. Udah, main berdua aja ya," kata mamanya. Saya yang melihat kejadian itu ya cuma bingung dan nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Dira pun mengajak saya bermain di rumah saya. Di teras rumah saya, Dira pun bercerita kalau ia sebenarnya punya teman bermain spesial. Temannya ini hanya datang ketika dipanggil si Uwak dengan media lilin, terus ada bacaan yang tidak dimengerti si Dira. Nah, ketika si putri datang, kita harus cepat-cepat ngomong tentang seberapa lama kita akan bermain dengannya. Contohnya, "Kita main 1 jam aja ya, soalnya aku ada PR sekolah." Kalau kita duluan yang ngomong seperti itu, si putri biasanya hanya mengangguk. Dan sesuai perjanjian, setelah 1 jam si putri pun akan pergi. Tapi kalau kita terlambat ngomong, akibatnya akan fatal. Kalau si putri datang terus kita diam aja, maka dia akan ngomong, "Kita main selamanya ya." Kalau hal itu terjadi, maka akan sulit menyuruhnya kembali pulang. Saya yang mendengar Dira ngomong gitu, ya tambah bingung, ngomong apanya anak ini. Tapi lagi-lagi saya cuma diam. Lalu tibalah saat kejadian di mana saya untuk pertama kalinya melihat sesuatu yang ganjil. Saat itu hari Minggu siang hari sekitar jam 11 siang. Saya yang saat itu datang ke rumah Dira mengajaknya bermain. Tapi Dira lagi nggak mau kemana-mana. Makanya kami memutuskan manjat pohon yang kalau kami bilang sih pohon seri ya namanya. Kami memang kayak monkey lah yang hobinya gelantungan di pohon. Di halaman rumah si Dira tuh ada pohon serinya. Lalu seperti biasa kami ngobrol, ketawa-ketawa sambil sesekali nyemilin si buah seri. Lalu si Dira ngomong, "Kayaknya panas mataharinya kelewatan ya." Saya mengiyakan ucapannya sambil melihat ke atas untuk melihat cahaya si matahari yang nyelekit.
Dan di saat itulah saya melihat siluet aneh. Saya melihat di atas kepala saya ada gaun putih dengan rambut pirang emas tergerai. Itu jelas sosok anak perempuan yang sedang membelakangi dan melayang di atas kepala saya. Saya kaget dan langsung menundukkan kepala. Itu apa tadi? Anak kecil kah? Atau cuman halusinasi gara-gara cahaya matahari? Saya yang ketakutan minta Dira untuk turun. Dira sempat bingung dengan tingkah saya. Kok pulang? Baru juga main, protesnya. Aku lapar, belum makan. Aku pulang ya. Saya cepat-cepat pulang ke rumah, meninggalkan Dira yang bingung dengan kelakuan saya. Saya tidak berani menceritakan hal itu pada siapapun, termasuk orang tua saya. Besok-besoknya saya pura-pura lah nanya ke Dira tentang si Putri main. Saya tanya kayak mana bentuknya si Putri tersebut. Dira senyum-senyum sambil menjawab. Dia cantik, putih, matanya biru, dan berambut pirang emas. Dia orang Belanda, dan dia suka pakai gaun putih. Cantiklah pokoknya, katanya. Ya, saya soklah mendengar jawabannya ya kan. Saya jadi curiga. Jangan-jangan yang saya lihat di atas pohon itu adalah si Putri. Saya berusaha tenang, lalu saya nanya lagi. Emangnya si Putri cuma mau datang ya karena Uwak yang manggil? Si Dira mengiyakan. Dan dia memastikan si Putri tidak akan pernah datang kalau tidak dipanggil pakai cara-cara yang dia katakan kemarin. Jadi kalau seandainya ada anak yang bisa lihat dia tanpa dipanggil tuh apa tandanya? Saya bertanya lagi dengan perasaan cemas. Si Dira hanya menggigitkan bahunya sambil ngomong, nggak tahu, mungkin bisa jadi dia suka makanya dia menampakkan diri. Saya merinding sejadi-jadinya. Fix, itu bukan anak manusia, tapi hantu anak kecil yang bergentayangan. Masih mau nggak aku kenalin ke dia? Tanya Dira. Enggak lah, makasih, jawab saya tegas. Jelas terpampang wajah kaget di wajah si Dira. Sepertinya dia tersinggung, tapi saya udah nggak peduli lagi. Sejak saat itu saya udah jarang main ke rumahnya. Walaupun saya tidak tahu pasti apa yang saya lihat, entah kenapa dalam hati saya meyakini itu si Putri mainnya dia. Tapi saya tetap berharap saya cuma salah lihat. Tapi kalau salah lihat, kok jelas sekali gitu. Kami pun tamat SD, dan kami masuk ke SMP yang berbeda. Kami sudah jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Dan gak lama, Dira pun pindah rumah. Tapi rumahnya yang baru ini tidak jauh juga dari rumah sebelumnya. Jadi masih bisalah jalan kaki ke rumahnya kalau saya mau main ke sana. Karena sudah pindah, saya berinisiatif main ke rumah barunya. Ngobrol punya ngobrol, akhirnya saya menyenggol permasalahan si Putri main. Saya tanya apa Dira masih sering bermain dengan si Putri. Dira menjawab udah jarang sekali. Apalagi si Uwak udah jarang di rumah mereka. Karena si Uwak lebih sering menghabiskan waktunya di rumah keluarga mereka yang lain di luar kota. Lalu saya cuma menyarankan dia untuk tidak lagi bermain dengan si Putri. Saya bilang ke dia, gak usah lah ngerepotin si Uwak lagi gitu. Ngapain coba manggil-manggil si Putri? Dira malah ngomong, tapi si Putri baik loh. Sebenarnya saya mau bilang ke dia kalau saya curiga Putri bukan manusia, tapi saya takut dia tersinggung. Jadinya diam aja lah. Dan kalian tahu, saya benar-benar menyimpan rahasia ini dari orang tua saya. Sampai mereka berdua meninggal, mereka nggak tahu kalau saya pernah melihat sesuatu yang aneh di rumah teman saya. Bukan apa-apa, walaupun saat itu saya masih kecil, saya bisa melihat kalau ucapan anak kecil sering dianggap angin lalu sama orang dewasa. Apalagi hal-hal berbau mistis. Bila ada anak kecil yang ngadu kalau ia melihat hantu, pasti si orang dewasa bilang, cuma salah lihat. Bahkan ada yang menganggap si anak kecil tersebut sudah gila. Jadi pikiran saya, daripada saya dibilang gila, mendingan saya tutup mulut. Tapi yang namanya menyimpan rahasia itu memang gak enak gitu. Apalagi rahasia yang berbau mistis gini ya kan. Kayak beban gitu. Jadinya saya memutuskan bercerita kepada salah satu teman kerja saya ketika saya berusia 30 tahun. Di usia segitu, saya udah gak peduli lagi dibilang gila. Seandainya si kawan tersebut gak percaya dengan omongan saya. Alhamdulillahnya teman saya percaya. Karena kebetulan dia juga pernah berapa kali ketemu makhluk-makhluk begituan. Jadi ya gak aneh lah sama dia. Setelah sama si teman kerja, barulah saya cerita ke adik-adik saya. Adik-adik saya pun heran gitu. Kenapa saya baru bercerita di saat usia udah tua. Karena ya itu tadi, saya takut orang-orang gak percaya. Dan saya lebih takut lagi seandainya saya dibilang gak waras. Saat ini saya tidak pernah ketemu dengan Dira lagi. Karena saya di Medan dan dia terakhir ketemu masih di Pekanbaru. Sebenarnya walaupun pisah provinsi, saat itu kami masih sering kok kontak-kontakan. Tapi gara-gara HP saya hilang waktu naik angkot, sejak itu kami putus komunikasi. Karena nomor HP-nya saya nggak ingat gitu. Dan saat ini saya tidak tahu apakah ia masih berhubungan dengan si Putri main atau tidak.
Untuk Dira, dimanapun kamu berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Dan soal si Putri, gak usah lagi lah kau panggil-panggil si Putri itu. Buat apa coba? Anak hantu itu, Dir. Begitu banyak anak manusia kok mainanmu sama hantu sih. Heran aku. Tapi yang lebih heran lagi suwaknya itu loh. Kenapa gitu memperbolehkan ponakannya main sama hantu? Maksudnya buat apa? Dan sosok si Putri itu sebenarnya siapa? Kenapa hobinya suka main-main? Pertanyaan-pertanyaan itu masih terus menggantung di kepala saya. Dan mungkin akan saya bawa sampai saya mati. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.